Oke, baik. Indikasi nyata bahwa nanti perang ini akan menjadi perang regional begitu ya, yang kemudian ini melibatkan negara-negara Teluk, kemudian juga Turki dan juga Rusia. Ini seperti apa Bang Faisal? Kalau misalkan Israel menutup Selat Hormuz itu yang rugi banyak pihak kan. Oke, Ya, pasti. termasuk eksportir karena mereka kapal harus mutar. Itu ongkosnya lebih mahal. Ya. Efeknya tadi harga naik. Terus kemudian pasokan telat. Pasti semua dunia berteriak akan hal itu. Kalau misalkan Iran menutup Selat Hormuz. Yang kedua, kalau misalkan Iran juga menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah, itu kan pangkalan ada antara lain di 6 negara Arab Teluk. Arab Saudi, UAE, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Itu selain itu punya efek domestik ke negara masing-masing kalau itu diserang. Pertama apalah? Karena negara-negara kerajaan itu sendiri menggantungkan keberlangsungan rezimnya terhadap dukungan militer Amerika. Kalau misalkan pangkalan militer itu hancur, tidak ada lagi dukungan militer Amerika atau kehadiran militer Amerika di sebuah negara Arab Teluk itu sendiri, ya revolusi bisa saja pecah di sana. Karena kita tahu ketika terjadi revolusi Arab 2010 sampai 2011 itu mereka ketar-ketir. Makanya bisnis atau kontrak pembelian senjata itu 6 negara Arab Teluk itu sangat besar dengan Amerika ketika terjadi revolusi Arab di Timur Tengah. Nah, terus kemudian kalau Iran keluar dari NPT, artinya Iran tidak lagi terikat untuk tidak membuat senjata nuklir. Kan itu efeknya. Nah, ini yang ditakutkan oleh Israel terutama. Karena Israel kan menganggap Iran ini sebagai ancaman keberlangsungan mereka di Timur Tengah. Eksistensi mereka di Timur Tengah ini ancamannya adalah Iran. Bang Faisal mungkin boleh dijabarkan kembali ya, kalaupun nanti Iran ini akan melakukan serangan balasan begitu ya, akan dilakukan sendiri atau melalui proksi-proksinya, misalnya dengan melalui Houthi ataupun juga Hizbullah begitu ya. Ini akan seperti apa? Sebelum sampai situ saya mau menyatakan bahwa informasi lain tuh menyebut bahwa apa yang dilakukan serangan Amerika itu serangan simbolik. Kenapa simbolik? Pertama, Iran sudah mengkonfirmasi tadi seperti disebut Pak Reza, tidak ada kebocoran radioaktif. Kemudian juga Iran menyatakan semua uranium yang diperkaya skala tinggi sudah dipindahkan ke tempat rahasia. Terus kemudian yang rusak, jadi tidak ada kerusakan signifikan di Fordo karena ini fasilitas nuklir yang penting buat Iran, paling penting dari semua fasilitas nuklir. Itu tidak ada yang rusak, kabarnya cuma pintu masuk dan pintu keluar. Nah, terus informasinya adalah bahan peledak yang digunakan dalam menyerang itu adalah seberat 30 ton. Ini aneh, karena Antonio Grossi, Direktur IAEA pernah bilang fasilitas Fordo ini berada 840 meter di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan ketika mengebom bunker yang waktu itu ada Hasan Nasrallah yang kemudian tewas 27 September tahun lalu di Beirut, itu Israel menggunakan 80 ton hanya untuk menghantam bunker sedalam 60 meter. Artinya untuk menghantam bunker sedalam fasilitas nuklir sedalam 840 meter itu butuh ratusan ton bahan peledak. Nah, ini makanya informasi lain menyebutkan ya ini adalah serangan simbolik Amerika. Kenapa Amerika harus melakukan serangan ini? Makanya setelah serangan Trump kan menyebut ayo segera hentikan perang, kembali ke meja perundingan. Ini adalah taktik Trump untuk menyelamatkan wajah Netanyahu karena hakikatnya Israel sudah kalah. Tel Aviv hancur. Siapa yang pernah membayangkan Tel Aviv seperti Gaza atau Khan Yunis atau Rafah? Haifa, kota perdagangan. Sehingga Amerika harus bergerak begitu ya? Nah iya, jadi memang ini salah satu taktik supaya Iran mau menghentikan serangan terhadap Israel. Jadi menyelamatkan muka Netanyahu. Karena Israel yang mulai, Netanyahu yang memulai. Kan kalau dia yang memberhentikan artinya kan dia mengakui resmi kalah. Nah ini salah satu taktiknya. Jadi bisa dipastikan bahwa kemungkinan besar dalam waktu dekat ini eskalasi akan menurun begitu dengan adanya serangan Israel ini, atau justru tadi sebaliknya yang sudah kita bahas bahwa Iran ini akan mati-matian untuk membela negaranya dengan melakukan serangan kembali begitu ya? Saya kira ini kita memasuki babak eskalasi baru karena Amerika walaupun misalkan benar serangan itu simbolik, itu kan Amerika sudah terlibat intervensi militer walaupun ditentang oleh Kongres, tidak ada mandat Kongres. Ya saya kira ini Iran akan tetap menyerang Israel dan itu mengganggu kepentingan Amerika melalui Houthi dan juga kayak milisia Lusian kan memang sudah menyatakan akan menyerang semua kapal Amerika di Laut Merah. Kemudian kita akan nunggu bagaimana koalisi milisi Syiah di Irak
Kemudian juga Hizbullah, cuma Hizbullah lagi terbelit situasi politik domestik di sana, jadi kurang leluasa bergerak. Baik, Amerika Serikat ini kan sudah dipastikan melanggar hukum internasional, kemudian juga piagam PBB begitu ya. Konsekuensi apa yang nantinya akan didapatkan dan juga seperti apa kondisi dunia setelah ini begitu ya. Mungkin saya akan tanyakan nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Reza, kami akan kembali untuk Anda.